Kesultanan Demak, didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478, merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara. Raden Patah, putra Kertabumi, Brawijaya V, dari perkawinannya dengan Putri Campa, menolak menjadi Adipati Palembang dan memilih pergi ke Jawa untuk menjadi santri Sunan Ampel. Pada tahun 1475, ia membuka hutan Gelagahwangi atau hutan Bintara dan mendirikan pesantren atas perintah Sunan Ampel, menjadikannya pusat penyebaran Islam yang ramai dikunjungi santri. Sayangnya, Kesultanan Demak tidak berumur panjang karena perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Prabu Brawijaya akhirnya mengakui Raden Patah sebagai putranya dan mengukuhkannya sebagai Adipati Demak, mengganti nama Demak menjadi Bintara. Dengan bantuan daerah-daerah lain yang menganut Islam, seperti Jepara, Tuban, dan Gresik, Raden Patah mengembangkan Demak Bintara sebagai pelabuhan dagang dan pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sementara itu, Majapahit melemah karena pemberontakan dan kepemimpinan Brawijaya V yang dianggap terlalu tua. Meskipun dilarang oleh Sunan Ampel, setelah wafatnya, Raden Patah menyerang Majapahit dengan bantuan bupati-bupati pesisir. Brawijaya V sedih dengan tindakan putranya dan berusaha mengirim pesan kepada adipati yang loyal, namun pasukan Demak sudah tiba di istana Majapahit. Pertahanan Majapahit jebol, Brawijaya V mengungsi dan wafat dalam pelarian, mengakhiri riwayat Majapahit. Setelah runtuhnya Majapahit, Demak menjadi kesultanan Islam pertama di Jawa dengan Raden Patah sebagai sultan. Raden Patah mengembangkan Demak dengan bantuan Pati Unus, Adipati Jepara. Demak menyerang Malaka pada 1513 untuk membendung invasi Portugis, namun Pati Unus gugur. Pada 1521, Demak kembali menyerang Portugis di Malaka di bawah pimpinan Raden Patah. Di masa pemerintahan Raden Patah, Masjid Agung Demak dibangun. Raden Patah digantikan oleh putranya, Raden Trenggana, yang meluaskan wilayah Demak hingga Jawa Barat dan Jawa Timur. Ekspansi Demak mencemaskan kerajaan Pajajaran, sehingga Raja Sunda Sri Baduga meminta bantuan Portugis untuk menjalin kerjasama perdagangan. Kerjasama Pajajaran dengan Portugis berupa izin monopoli perdagangan lada di Banten dan Sunda Kelapa, dengan komitmen Pajajaran menyediakan 11.200 kg per tahun. Portugis juga bersedia membangun benteng dan melindungi Pajajaran. Perjanjian ditandatangani pada 1522, namun Portugis gagal membangun benteng di Sunda Kelapa karena masalah di Goa. Bagi Demak, persekutuan ini adalah ancaman invasi Portugis atas Jawa. Demak menyerang Sunda Kelapa pada 1526 di bawah pimpinan Fathahillah, yang membenci Portugis karena Pasai dikuasai Portugis. Fathahillah menikahi Ratu Ayu dari Cirebon dan Ratu Pembayun, putri Raden Patah. Pada 1527, Fathahillah mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa, mengganti namanya menjadi Jayakarta. Kemenangan ini tidak terlepas dari jaringan pedagang Gujarat yang sudah lama berada di Sunda Kelapa. Setelah Pangeran Sedo Lepen dibunuh, konflik dan perebutan kekuasaan di Kesultanan Demak berlanjut hingga Aryo Penangsang membunuh Prawoto. Jaka Tingkir, Hadiwijaya, mengalahkan Aryo Penangsang dan memindahkan ibu kota Demak ke Pajang pada 1568, mengakhiri riwayat Kesultanan Demak. Hadiwijaya memberikan tanah Mataram kepada Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi diangkat menjadi Adipati di Pati. Setelah Jaka Tingkir wafat pada 1582, Arya Pangiri menggantikannya, namun Pangeran Benowo meminta bantuan Sutawijaya, Panembahan Senopati, untuk merebut tahta Pajang. Sutawijaya berhasil mengalahkan Arya Pangiri dan memindahkan keraton Pajang ke Mataram pada 1586, menandai berakhirnya Kesultanan Pajang.